Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Lili Maya dengan NIM 2024-1002 Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berfokus pada penjelasan sebuah website. Nah, di website ini itu membahas tentang perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Pertama, ada pendahuluan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya, seperti data, printer, dan koneksi internet. Agar jaringan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan berbagai perangkat jaringan komputer yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Nah, pemahaman perangkat jaringan sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan, perkantoran, dan industri teknologi informasi. Pertama, ada komputer. Komputer sendiri itu merupakan perangkat utama dalam jaringan. Lalu ada klien dan server. Klien sendiri itu merupakan komputer pengguna yang menerima layanan dari server seperti mengakses file, aplikasi, atau internet. Lalu ada server, itu komputer pusat yang menyediakan layanan menyimpan data dan mengatur akses klien dalam jaringan, yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan data, menjalankan aplikasi jaringan, dan mengelola akses pengguna. Yang kedua ada Network Interface Card atau NIC atau kartu jaringan. Adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Jenis NIC sendiri itu ada dua. Yang pertama ada LAN card atau Ethernet yang menggunakan kabel, lalu yang kedua ada Wireless NIC atau Wi-Fi adapter, yaitu tanpa kabel, yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data lalu mengubah data menjadi sinyal jaringan. Yang ketiga ada hub, adalah perangkat jaringan sederhana yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan, yang memiliki karakteristik mengirim data ke semua port, tidak memiliki sistem penyaringan data, dengan kekurangannya itu boros bandwidth dan kurang aman. Yang keempat ada switch, yaitu perangkat yang lebih cerdas dibanding hub, yang berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat, mengirim data hanya ke tujuan yang tepat, lalu mengurangi collision data. Keunggulannya itu lebih cepat, efisien, dan lebih aman. Dan gambarnya seperti ini. Kemudian ada router yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, misalnya jaringan lokal dengan internet. Fungsi utamanya yaitu mengatur lalu lintas data antar jaringan, menentukan jalur terbaik pengiriman data, memberikan IP address atau DHCP. Contoh penggunaannya itu seperti router Wi-Fi di rumah atau kantor, lalu router mikrotik di warnet atau di kantor. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada modem atau modulator demodulator yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke ISP, mengakses internet. Lalu juga jenis modemnya itu ada modem DSL, modem kabel, dan modem fiber optik. Gambarnya seperti ini. Yang ketujuh ada access point atau AP, adalah perangkat yang menyediakan akses jaringan nirkabel atau Wi-Fi yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Dapat juga memperluas jangkauan Wi-Fi. Contoh penggunaan di sekolah, kampus, dan perkantoran. Gambarnya begini. Kedelapan ada repeater yang berfungsi untuk memperkuat dan memperpanjang jangkauan sinyal jaringan. Lalu ini ada fungsinya lagi untuk mengatasi sinyal lemah dan memperluas area jaringan. Gambarnya gini. Yang kesembilan ada bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang sejenis, lalu berfungsi untuk membagi jaringan besar menjadi lebih kecil dan dapat mengurangi lalu lintas data yang padat. 10 ada gateway, adalah penghubung antara dua jaringan yang menggunakan protokol berbeda, berfungsi untuk menerjemahkan protokol dan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar. Nah, gambarnya gini. Sebelas ada firewall, adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar, lalu mencegah akses tidak sah dan melindungi jaringan dari serangan. Kemudian ada kabel jaringan yang berfungsi sebagai media transmisi data. Nah, di sini ada
jenis kabelnya. Yang pertama ada UTP atau Unshielded Twisted Pair, lalu STP Shielded Twisted Pair, lalu ada fiber optik dan koaksial. Dan yang terakhir ada konektor RJ45, yaitu adalah konektor yang digunakan pada kabel UTP yang berfungsi untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan komputer itu memiliki peran penting dalam membangun sistem komunikasi data yang efisien dan aman. Di setiap perangkat memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari komputer, switch, router, hingga perangkat keamanan seperti firewall. Dengan memahami fungsi dan cara kerja perangkat jaringan, pengguna dapat merancang dan mengelola jaringan komputer dengan lebih optimal. Lalu di sini ada case study perancangan jaringan komputer di sekolah. Pertama, ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi menuntut sekolah untuk memiliki jaringan komputer yang baik dan terencana. Jaringan komputer di sekolah itu berfungsi untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis digital, administrasi sekolah, sistem ujian online, serta akses informasi melalui internet. Nah, oleh karena itu diperlukan nih perancangan jaringan komputer yang tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu ada tujuan perancangan jaringan sekolah, antara lain yaitu menghubungkan komputer di ruang kelas, laboratorium, dan kantor, lalu menyediakan akses internet yang stabil bagi guru dan siswa, mendukung sistem pembelajaran digital dan administrasi sekolah, lalu memudahkan pengelolaan data dan komunikasi internal, lalu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian ada kebutuhan Internet Service Provider atau ISP. Nah, sekolah itu membutuhkan minimal 1 ISP utama sebagai penyedia akses internet. Nah, ISP ini akan menghubungkan jaringan lokal sekolah dengan jaringan internet global. Kriteria pemilihan ISP itu ada di kecepatan internet stabil minimal 50 sampai 100 Mbps untuk sekolah menengah, layanan purna jual dan dukungan teknis yang baik, lalu ketersediaan jaringan di lokasi sekolah, paket langganan sesuai anggaran sekolah, dan ISP akan terhubung langsung dengan ke router utama yang menjadi pintu masuk internet ke jaringan sekolah. Nah, berikut ada beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan. Pertama ada router yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal sekolah dengan ISP. Router juga mengatur pembagian IP address, manajemen bandwidth, serta keamanan dasar jaringan. Lalu yang kedua ada switch yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Switch ini menjadi pusat koneksi bagi komputer, server, dan access point. Yang ketiga ada access point yang berfungsi untuk menyediakan jaringan nirkabel atau WiFi agar perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone dapat terhubung ke jaringan sekolah. Lalu ada kabel jaringan digunakan sebagai media transmisi data antar perangkat. Umumnya digunakan kabel UTP Cat5e atau Cat6 yang mendukung kecepatan tinggi. Kemudian ada konektor dan perangkat pendukung yang meliputi konektor RJ45, patch panel, dan faceplate yang berfungsi untuk merapikan dan mengamankan instalasi jaringan. Lalu ada server inopsional yang digunakan untuk menyimpan data sekolah, aplikasi pembelajaran, dan sistem administrasi. Server dapat berupa komputer khusus atau server rack. Yang ketujuh ada rack server yang digunakan untuk menempatkan router, switch, dan server agar tertata rapi dan mudah dalam perawatan. Kemudian ada topologi jaringan yang paling cocok untuk sekolah adalah topologi start. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat yaitu switch. Keunggulan topologi start itu mudah dikembangkan jika ada penambahan perangkat, kerusakan pada satu perangkat tidak memenuhi perangkat lain, dan mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada simulasi perhitungan biaya jaringan sekolah. Nah, di sini itu ada biaya perangkat, lalu biaya instalasi dan konfigurasi, lalu biaya langganan ISP, dan tahap pemasangan jaringan di sekolah menengah. Nah, untuk penutup, perancangan jaringan komputer di sekolah ini memerlukan perencanaan yang
matang agar jaringan dapat berjalan stabil, aman, dan sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan satu SP utama, perangkat jaringan yang tepat, serta topologi yang sesuai, maka sekolah dapat membangun jaringan komputer yang mendukung pembelajaran digital dan administrasi modern. Perhitungan biaya dan tahapan pemasangan yang jelas juga membantu sekolah dalam menyusun anggaran dan pelaksanaan proses jaringan secara efektif. Demikian penjelasan mengenai website pada hari ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan membantu Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.